baik dan juga memperbaiki kognitif dan perilaku adaptif. Jadi ini bagus sekali ya untuk anak-anak. Jadi selain dia kesehatannya, juga antropometrinya juga akan berefek. Sedangkan penelitian oleh Cognis tadi ya, dikatakan bahwa penambahan L-PUVA dan simbiotik menurunkan problem perilaku pada anak sampai usia 2,5 tahun. Tetapi ini juga dipengaruhi oleh tipe pemberian makanan awal, namanya IQ daripada ibu ya, jadi bagaimana kecerdasan pada ibu, kemudian tingkat juga. Yang lainnya yaitu pemberian simbiotik dibandingkan dengan placebo pada anak-anak, di mana dilihat bagaimana perkembangan daripada sistem imunnya. Nah, ini diberikan terhadap 1.223 wanita yang melahirkan, yang hamil ya, dengan anak yang berisiko untuk terjadinya alergi. Ya. Ternyata dikatakan bahwa pemberian simbiotik dapat menurunkan kejadian atopi yang berkaitan dengan imunoglobulin A. Jadi seperti kita tahu ya, bahwa kejadian alergi itu ada yang non-IgA, ada yang IgA. Nah ini dia bisa menurunkan yang IgA mediated. Kemudian menurunkan kejadian eksim. Dan didapatkan bahwa kolonisasi Lactobacilli dan Bifidobacteria itu didapatkan lebih banyak pada bayi yang diberikan simbiotik. Kemudian penelitian lain oleh Sazawal et al. Menyimpulkan bahwa susu bisa menjadikan media yang baik untuk pemberian suplementasi simbiotik. Jadi ada beberapa pasien yang mendapatkan non-ASI karena mungkin ibunya HIV atau ibunya memang tidak bisa menyusui, maka diberikan tambahan pada susu formulanya. Maka ternyata pemberian Bifidobacterium lactis dan prebiotik ataupun simbiotik ya pada anak usia 1-3 tahun dapat menurunkan terjadinya kejadian disentri, kejadian demam karena infeksi, penyakit infeksi saluran nafas, dan juga terutama pada diare yang diakibatkan karena pemberian antibiotik, dia dapat menurunkan frekuensi dan durasi diare. Jadi sangat baik pemberian simbiotik pada anak-anak terutama yang memang sudah ada gangguan daripada saluran cerna, mikrobiota saluran cernanya, baik karena lahir SC ataupun pemberian antibiotik yang terlalu lama ataupun yang tidak perlu. Nah, pada salah satu penelitian juga yang dilakukan oleh Farid Reza, ya, dikatakan bahwa efek pada simbiotik, jadi dia memberikan gabungan 7 probiotik dan ditambahkan dengan prebiotik, ternyata memberikan perbaikan pada derajat keparahan dermatitis atopi pada anak usia 3 bulan hingga 6 tahun. Jadi cukup banyak penelitian tentang simbiotik pada anak. Nah, sekarang kita bicara tentang bukti terbaru manfaat simbiotik pada anak yang dilahirkan seksio-sesaria. Nah, kelahiran seksio-sesaria memang dihubungkan dengan penyakit imun dan metabolik di kemudian hari. Terutama ini dikaitkan dengan gangguan pada mikrobiota saluran cerna. Kita tahu tadi ya, bagaimana SC bisa mengganggu seksio-sesaria, bisa mengganggu pada mikrobiota saluran cerna. Dan bagaimana seksio-sesaria ini mempengaruhi sistem. Maka mikrobiota yang saluran cerna yang bertindak sebagai faktor yang berpengaruh, ini yang dapat dimodifikasi terhadap perkembangan suatu penyakit pada seorang individu yang dilahirkan secara seksio-sesaria. Nah, ilmu tentang efek nutrisi ini pada seksio-sesaria belum jelas. Maka, salah seorang peneliti melakukan penelitian tentang ini. Yang memberikan simbiotik pada bayi-bayi yang dilahirkan secara seksio-sesaria. Ini adalah penelitiannya dilakukan oleh Meng Chin Chua pada tahun 2017 ya. Dia mengatakan bahwa efek on symbiotic on gut microbiota of cesarean delivered inside. Ini merupakan penelitian randomized, double blind, dan multi-center study. Nah, dilakukan penelitian ya, dirandomisasi bayi mendapatkan formula standar ya, ataupun bayi yang mendapatkan simbiotik, ataupun bayi yang mendapatkan prebiotik ya, dari kelahiran sampai minggu ke-16. Dari 30 anak yang dari bayi yang dilahirkan secara seksio juga ada yang digunakan sebagai kontrol, yaitu 30 bayi yang dilahirkan secara vaginal. Ternyata pemberian simbiotik itu menghasilkan proporsi bifidobakteria yang lebih tinggi ya.
dibandingkan jadi bayi yang dilahirkan secara seksio dibandingkan dengan bayi yang dilahirkan secara vaginal itu hampir mirip nantinya setelah pemberian simbiotik. Mari kita lihat penelitiannya. Jadi kalau kita lihat di sini ya, yang hijau itu adalah bayi-bayi yang dilahirkan secara seksio. Untuk yang sebelah, maaf, untuk yang gambar hanya 2 ini adalah bagaimana kelahirannya. Ya, jadi dibagi menjadi 4, ada yang dilahirkan secara vagina sebagai kontrol ya, itu yang hitam, kemudian yang diberikan simbiotik itu yang hijau, kemudian yang orange itu adalah kontrol daripada bayi yang dilahirkan seksio tapi tidak mendapatkan apa-apa, dan bayi yang dilahirkan seksio dan mendapatkan hanya prebiotik. Ternyata didapatkan bahwa bayi yang dilahirkan seksio dan diberikan simbiotik itu mendapatkan menimbulkan kolonisasi yang hampir sama dengan yang dilahirkan secara vaginal. Jadi hampir sama yang mendapatkan simbiotik. Sementara kalau yang di sini kita lihat bakterinya yang banyak ya pada pasien yang pada bayi yang dilahirkan simbiotik pada minggu ke-22 itu didapatkan bahwa Bifidobacterium longum itu sangat tinggi pada bayi-bayi itu. Beda dengan bayi yang dilahirkan seksio tetapi tidak mendapatkan Bifidobacterium bifidum yang tinggi ya. Bifidobacterium longum itu sama, hampir sama pada semuanya, tetapi yang bifidum itu yang tertinggi adalah pada yang dilahirkan dan ada pemberian simbiotik. Sehingga dikatakan bahwa suplementasi POS dan IPOS serta ditambahkan dengan BIBRIF ataupun simbiotik pada lahir SC akan membentuk kondisi fisiologis seperti bayi yang dilahirkan secara vaginal. Jadi apabila kita mempunyai pasien ya yang memang dilahirkan secara seksio, harus dilahirkan seksio, maka dianjurkan untuk pemberian simbiotik. Sehingga dikatakan bahwa bayi-bayi yang dilahirkan seksio dan diberikan simbiotik akan memiliki kesehatan yang lebih baik. Kesimpulan yang saya ambil dari semua ini ya, bahwa metode kelahiran memang harus disesuaikan dengan kondisi ibu dan bayi dan sangat berpengaruh terhadap keseimbangan mikrobiota saluran cerna. Nah, gastrointestinal pada bayi atau saluran cerna bayi yang dilahirkan seksual cesaria akan mengalami gut dysbiosis atau ketidakseimbangan daripada bakteri, baik dengan bakteri jahat, sehingga bakteri yang jahat ini lebih banyak daripada bakteri baik. Nah, gut dysbiosis sendiri akan mempengaruhi kesehatan dalam jangka waktu lama. Jadi bukan hanya pada saat dia masih anak. Nah, pemberian simbiotik pada bayi yang dilahirkan seksio ternyata terbukti dapat menciptakan keseimbangan mikrobiota GI tract atau saluran cerna sehingga menunjang sistem imun yang baik serta menghindarkan terjadinya penyakit alergi, asma, autoimun dan penyakit metabolik lain. Terima kasih. Baik, sudah selesai, Dokter? Ya, selesai. Ya, oke, terima kasih sekali. Materinya sangat menarik sekali dan ini sesuatu yang baru, Dokter, untuk kami juga ya. Jadi untuk saya sendiri mungkin sudah nggak waktunya melahirkan ini ya, tetapi mungkin buat teman-teman dan juga apoteker yang lain bisa mengedukasi juga pada masyarakat. Dan kita akan langsung pada sesi Q&A, Dokter, sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk, jadi saya akan bacakan untuk Dokter Zahra. Yang pertama ini dari apoteker Yusrini Akib, menanyakan, Assalamualaikum, apakah pengaruh dari metode kelahiran ini terhadap sistem imun akan tetap terbawa sampai usia dewasa atau hanya sampai usia anak-anak saja, Dokter? Ya, tadi sudah saya sebut ya. Jawab lagi. Jadi yang namanya pengaruh daripada metode kelahiran seksio ini, kalau tidak dari awal kita tata laksanai, memang akan bukan hanya pada fase anaknya, tetapi mempengaruhi pada, ada beberapa penelitian bahkan mempengaruhi daripada dislipidemia. Jadi ini bukan hanya pada anak, tapi pada dewasa juga. Oke, jadi bisa terbawa kalau tidak segera ditata laksana gitu. Betul, ya, Dok ya. Betul. Ya. Jadi sangat penting untuk menata laksana atau mencegah tadi ya pengaruh dari mungkin pengaruh terhadap sistem imun tadi ya. Baik, berikutnya adalah pertanyaan dari apoteker Swisti Nilamsari.
Dia menanyakan apakah ada pengaruh antibiotik pre-op dokter pada saluran